bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menganjurkan kita untuk mengawasi diri dan khusyuk kepada Allah. Beliau radhiyallahu anhu berkata, waraqib wakhsha'i, serta awasilah diri dan khusyuklah. Mengawasi diri dalam bahasa Arab disebut muraqabah. Adalah sebuah usaha untuk menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Nah, itu muraqabah. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Allah mewahyukan, alam ya'lam bi annallaha yara. Surah Al-Alaq. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan? Seseorang yang mengawasi diri akan memperhatikan bagaimana penilaian Allah terhadap dirinya, dan setiap saat dia akan memperhatikan tindak tanduknya. Allah Ta'ala mewahyukan, wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah yang maha mengawasi segala sesuatu. Jadi di dalam agama kita, muraqabah ini disebut dengan maqam al-ihsan. Ada Islam, ada iman, yang ketiga adalah ihsan. Nah, muraqabah ini letaknya di bab ihsan. Sayyidina Umar bin Khattab menceritakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya, ujar Sayyidina Umar, waktu kami dudukan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak ada terlihat bekas perjalanan jauh padanya. Namun kami tidak kenal laki-laki itu. Nah, datang laki-laki tadi duduk menghadapi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hai Muhammad, kabarkan kepadaku daripada Islam. Artinya Islam itu macam apa? Faqala, Nabi kita menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Ujar Nabi, Islam itu bahwa engkau meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, naik haji jika mampu. Laki-laki tadi berkata, sadaqta, benar engkau hai Muhammad. Jadi ujar Sayyidina Umar, kami bingung. Inya nang betakun, inya nang membujurakan laki-laki ini. Laki-laki tadi berkata lagi, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku hai Muhammad tentang iman. Pengertian iman itu macam apa? Qala, Nabi kita menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih.
Ujar Nabi, iman itu adalah engkau beriman, percaya dengan Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, percaya hari kiamat, percaya dengan kadar baik dan buruk itu dari Allah. Laki-laki tadi berkata, sadaqta, engkau benar hai Muhammad. Sayyidina Umar bingung lagi, kami bertakun tapi membenarkan. Qala, berkata laki-laki tadi pulang, ya Muhammad, fa akhbirni anil ihsan. Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, ujar Nabi kita, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yara. Ihsan itu, ujar Nabi kita, bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Artinya engkau beribadah kepada Allah itu musyahadah kepada Allah. Engkau beribadah itu menyaksikan Allah, musyahadah. Nah, kalau engkau tidak bisa demikian, beribadah itu menyaksikan Allah, maka beribadahlah engkau merasa bahwa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau engkau kada mampu musyahadah menyaksikan Allah, maka rasakan olehmu bahwa Allah menyaksikan kamu. Nah, ini ihsan, ia murakabah. Jadi murakabah ini adalah dekat hubungannya dengan musyahadah. Kalau kita kada bisa musyahadah, kalau kita kada bisa menyaksikan Allah dengan mata hati kita, maka rasakanlah bahwa Allah yang selalu menyaksikan kita, Allah selalu mengintai kita, Allah selalu memelihara, mengawasi kita. Rakib. Dalam hadis yang panjang tersebut, laki-laki tadi bulik hilang, kada tahu kemana buliknya. Lalu ujar Nabi kita, hadza Jibril yu'allimukum amra dinikum. Laki-laki yang tadi adalah Jibril sebenarnya. Dia mengajarkan kepada kalian tentang agama, tentang perkara agama yang kalian perlukan. Jadi 3 perkara ini, Islam, iman, ihsan, kada terpisah kalau hendak selamat dunia dan akhirat. Orang yang hanya Islam itu selamat dalam dunia, di akhirat kada selamat. Orang yang hanya Islam, dia mengucap kalimat syahadat, dia sembahyang, dia puasa, dia bayar zakat, dia naik haji, Islam, tapi dia kada iman. Nah, ini dalam dunia dia selamat, tapi di akhirat dia masuk neraka. Orang yang hanya ada iman ada tapi tidak Islam, dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada semua yang diajarkan Rasulullah, dia percaya kepada hari akhir, dia percaya kepada qada dan qadar, dia percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, tapi dia tidak Islam. Sembahyang kada, puasa kada, zakat kada, naik haji kada, mengucap 2 kalimat syahadat kada. Nah, ini orang dalam dunia dia dianggap sebagai non muslim. Dalam dunia dianggap orang yang bukan Islam. Kalaupun dia mati, dia dikubur di bukan kuburan kaum muslimin. Tapi di akhirat kaina orang ini selamat daripada kekal dalam api neraka jahanam. Selamat dari kekal dalam api neraka jahanam. Nah, yang ketiga ini ihsan. Jadi gunanya Islam itu untuk menyelamatkan diri dalam dunia, supaya jangan keluar daripada gulungan Islam. Iman menyelamatkan daripada kekal dalam neraka. Sedangkan ihsan ini menyelamatkan kita daripada masuk neraka. Jadi kalau ketiga-tiganya ada, Islam, iman, ihsan, ini selamat, kada akan masuk neraka sedikit jua pun. Nah, artinya masuk ke dalam surga tanpa melalui azab neraka.
Wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah yang maha mengawasi segala sesuatu. Pada dasarnya muraqabah adalah sifat Allah, raqib, maha mengawasi. Tetapi manusia memiliki bagian darinya. Muraqabah Allah kepada hambanya adalah perlindungannya kepada mereka. Sedangkan muraqabah seorang hamba kepada Allah adalah dengan menunjukkan rasa malu, beradab, dan mengabdi kepadanya. Ini merupakan buah daripada muraqabah. Orang yang meyakini, orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah, timbul rasa malu, timbul beradab kada sembarangan, timbul mengabdi kepadanya. Di samping itu juga dengan memperhatikan berbagai karunia yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya perlakuan Allah yang maha wujud dan tidak diserupai oleh sesuatu pun terhadap mereka itu tampak nyata. Muraqabah adalah keadaan hati yang muncul karena hati mengetahui bahwa ada yang mengawasinya, yaitu Allah yang maha mengetahui zahir dan batin. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam wahyunya, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amal illa kunna 'alaikum syuhuda idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu ar rabbika min mithqali